Panji si Garaga. Udah ndak hujan. Kalau ketemu Panji mau ngapain? Ya lihat aja, mirip Icat ndak? Dapat apa? Dapat tiket. Tiket apa? Tiket parkir gratis. Ada. Ya, jadi kita bakal ke eventnya Uan Arya. Di mana? Karena pokoknya nanti lihat aja deh keseruannya. See you. Hai. Halo. Kita mau ketemu Om Panji. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 dan ini tepat di bulan Ramadan. Kali ini kita mau ngabuburit bareng di Savana Samarinda yang ketiga. Di poin yang ketiga. Halo. 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 Halo, tapi See you. see you. Ketemu Om Panji. Panji, mana Panji? Aku marah lah ya. Ini apa namanya? Oh, itu sulcata guys. Itu Aldabra Kadabra. Yang itu sama. Ini kura-kura apa? Sulcata. Itu Kadabra. Itu kok beda ya? Tapi ya. Ukurannya masih Enggak kan itu timbul sih. iya. Nah, jadi di sini ada burung rangkong, guys. Ini burung khas dari Kalimantan. Itu dia burungnya. Mirip burung cendrawasih ya. Wow, ada suara Panji. Ada musolanya juga. Untuk di sini ada ruang kucing yang dimana dulu yang Savana kedua ndak ada. Jadi banyak sekali perubahan khususnya terhadap hewan yang layoutnya berubah. Hidup Jokowi! Wah, kaget. Aku marah lah ya. Ini ada burung nuri, burung ical. Ini lucu, boleh pegang nggak? Bisa juga. Boleh pegang. Ini takut.
Ini cewek cowok ya? Ini lah beda jenis. Nggak tahu. Burung juga. Karena semakin banyak bergerak akan semakin cepat. Nggak tahu tuh aku aja di rumah. Kau tahu bu aku aja di rumah. Nggak dimakan sama Miten ya. Makanya bisa untuk ular yang ini bisanya lebih cepat. Halo guys. Kalau kami orang lapangan, gitu, di lapangan nih, gitu, kita akan cari media api, kalau nggak air kita kompresi di bagian yang bekas kena gigitan. Tapi itu nggak bisa, efeknya nggak bisa lama banget. Maksudnya misalkan kita Mirip Om Icat, guys. baru dikompresi air panas udah nggak pengaruh. Nggak Itu bisa. harus cepat ya. Harus cepat. Harus cepat. Jadi tujuannya adalah merusak jalur bisa supaya dia rusak Dengan panas itu. dengan ya? panas itu. Misteri gunung merapi. Begitu memang. Oke. Ini ke pertanyaan yang lain. Bapak ini ke Kalimantan udah berapa kali? Sering gitu. Sering banget. Kemudian Taipan juga di sana ada tiger brown snake apa segala macam. Oke. Nah itu ular-ular timur itu mereka tingkatan bisanya beda dengan Indonesia bagian barat. Kebanyakan kalau misalkan kita kena gigit dead either. Kedua juga serum anti bisa kita yang stoknya juga tidak banyak. Kemudian harga serum anti bisa ular untuk khusus ular Nonton timur itu mahal. Oh. Mahal. Jadi serum anti bisa untuk ular Papua itu namanya Abu 2, anti bisa ular 2 dan itu impor dari Australia. Indonesia belum bikin. Berarti nggak ditaruh ke BPJS ya? Kambing. Nggak ada ya? Halo guys. Kopi mahal. Karena piton. Kambingnya berdiri, guys. Ular nggak bisa. Iya. Tapi piton Lihat domba, yuk. Yuk. Terus tiba-tiba defensif, lapar, salah buka aja, gigit ke kanan. Sobek tuh kan. Iya. Dijahit. Iya. Mahal. Bayar lagi. Mahal. Ini domba Garut. Digigitnya malam pula. Bedanya kambing sama domba apa? Langsung gigit ya kan? Mahal itu. Bapaknya sendiri udah sering kali gitu pulang. Alhamdulillah ada beberapa kali kena gigit. Beberapa kali. Beberapa kali. Bedanya ini di kepala. Sampai parah nggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Karena Halus ya. Bulunya. Ini bisa dijadikan jaket loh. ini timur apernya aja ya. Beda-beda kita banyak kira-kira. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya obrak nih, Ini yang gimana? Ada ular piton melintas habis hujan di tengah jalan kita. Oke. Halangi kita jalan. Apa susahnya? Ini namanya ular apa ya? Bentar aja kok Bulan jalan. matahari. karena pada dasarnya itu tidak akan Bukan ya, dong. harus tidak diganggu. Jadi adapun ular itu tiba-tiba ngejar, tiba-tiba brutal, tiba-tiba gigit, itu cuma ada di film anak orang. Nakoda nggak ada. Ularnya hidupnya di air. Ini ular kah belum? Ini yang suka ngomong rajin nih, rajin nih semuanya. Awak kuat nih Itu semuanya. film. Jadi kalau misalkan ketemu ular di alam, apa yang harus kita lakukan? Jauhi. Jangan diganggu karena alam itu rumahnya dan kita yang lagi bertamu. Nah sedangkan kalau ular masuk ke rumah kita, yang pertama adalah itu Oh bukan ini, ini sopir. namanya Himalayan. Itu juga bukan jin, ya. Kalau jin itu kelihatan. Kalau jin itu nggak kelihatan, mohon maaf. Kalau masih kelihatan wujudnya seperti itu, modelnya seperti itu. Apa sama garam? Kalau kita lagi camping atau di rumah, biar nggak ada ular kita taburin garam, benar apa? Enggak. Itu mitos. Kayak kulit kita. Jadi kalau misalkan dengan garam nggak ada efek apapun buat efek kulitnya. Terus yang kedua, mau itu garam laut, mau itu garam gunung, sama ular itu nggak takut garam, ini garamnya simpan buat bumbu dapur di rumah. Oh, benar ya. Itu flying snake. Cisopelia paradisi sama Cisopelia ornata sama Paralastiga species. Iya. Nah, jadi kadang-kadang ular ini tuh dia memangsa cicak sama bunglon. Nah dia suka meluncur dari atas satu pohon ke pohon yang lebih rendah. Jadi kalau kita terbang, kelihatannya kayak terbang, padahal dia meluncur. Berarti kalau di sini dia nggak bisa terbang gitu dong, kalau kita tinggal di luar. Oh nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini namanya saudara guys. Ada flying snake namanya ular terbang. Gue dulu punya 2. Di Kalimantan itu memang endemik sini salah satunya. Mahal ini. Kalimantan. Juta satu. Mitos atau fakta bahwa semua ular Tadi kalau yang berbisa gede itu berapa? berbahaya? Yang gede yang mahal aja. Fakta kalau itu. Fakta. Berarti nggak ada yang namanya nggak apa-apa itu bisanya. Ini apa ini?
gimana gitu enggak. Semua berbahagia. Apakah kalau ular itu hanya mengenali tuannya? Enggak. Bahkan tidak kenal tuan. Oke. Ular itu tidak mengenali siapapun. Iya, aku udah ngeri. Kebiasaan kasih makan, mereka akan bisa memahami kalau kita bukan ancaman. Akhirnya mereka pasif. Maaf ya, ada pertanyaan titipan nggak? Nanti ya, nanti ada tanya jawab ya. Terus Pikom, benar apa enggak? Bisa bikin dompet sama tas. Itu tidak akan berbahaya kalau kita pegang atau kita ganti. Jadi kucingnya sama yang di sana tuh, yang ini lagi di suasana lockdown. Aku marah lah ya. Yang masuk dalam. Betul. Makanya mau tanya ini sekedar edukasi. Ada kan berpikir bahwa ular ini Dia makannya ini lah, papaya. Ya, jadi kalau kura-kura itu, kura-kura darat khususnya, dia makanannya herbivora. Kura sulcata atau kura-kura darat, dia makannya herbivora. Kecuali Jadi dia dia makannya kayak pepaya, papaya. popcoy, sawi-sawian, pokoknya tumbuh-tumbuhan lah. Kalau kura-kura air, khususnya kura-kura Brazil, dia makan seperti daging-daging karnivora. Beda. Hidup Jokowi! Wah, kaget. Aku marah lah ya. ada di tengah-tengah kita secara berpikir maka kita berpikir bahwa ular itu hewan yang paling berbahaya, jadi itu kami yang ada di masyarakat yang tadi luar biasa. Ukurannya makan pisang. Waktu kita masih Itu pada makannya sono, pisang guys, coba lihat. Ini lucunya dia. Dan kura-kura juga ini, dan kura-kura darat ini, dia membutuhkan namanya tuh sinar UVA, sinar dari cahaya buatan dari matahari. Jadi sinarnya itu diberi lampu penghangat. Jadi kalau dia sebanyak kedinginan, karena kondisi aslinya iklimnya dia, sulcata ini, dia tuh kondisinya di Afrika, di bagian panas. Jadi bukan tropis. Jadi dia lebih suka suhu yang hangat. Jadi diberi lampu buatan. Lampunya panas banget. Aku marah lah ya. kita juga udah jelas kan ngomong di Brasil, kita di Kalimantan, satu Kalimantan. Ini adalah namanya burung puyuh. Yang kalian biasa makan telurnya ini burung puyuh. Aku marah lah ya. Dia kasih makan. Ada di film Malampir, Iya, jadi tongkat pula, dari Tokan Pula. dilempar malah-malahin Musa gitu ya. Jadi sebenarnya Udah kayak itu? Ya, jadi ini adalah apa kelinci? Oh, makanannya lagi kelinci. Kelinci. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang black and white, ada yang apa ya? Enggak. Itu aku punya. Nah, ini kayaknya aku banget ini. Begitu? Karena outfit aku kan abang. Lucu banget. Lucu. Ini cewek nggak ya? Cewek kan cowok sih? Ya gitu lah pokoknya. Jadi di sini selain di sini mengadakan kayak pameran gitu, di sini juga melakukan jual beli transaksi adopsi binatang. Sudah asar. Hamster. Jadi kita lagi menjelajah ini.
wajahnya. Jadi kita mau keliling-keliling ke arena-arenanya. Ikutin kita ya. Hamster. Lucu. Terus itu ada hamster lagi olahraga. Ini makannya ini ya Pak? Ya, saya udah. Oh, hanya toge guys. Jadi kita lagi di perkumpulan penggemar bonsai Indonesia yang disingkat PPBI Samarinda Bonsai. Pohon bonsai adalah salah satu pohon termahal atau paling mahal di dunia. Ini kecil aja 1,5 juta. Lagi nih, 1,5 juta. Nah, yang paling besar itu paling mahal itu. Ini sering di rumah-rumah orang kaya. Nanti di rumah ada ini. Amin deh, amin, amin. Bonsai adalah pohon seharga 60 juta. Lihat. gak ada harga dirinya Promax ini. 60 juta. Ini aja sudah mau mati 4 juta. Ada yang mati. Itu memang diarahkan itu. 4 juta. Aku marah lah ya. Takut aku video sebenarnya ya. Kenapa? Kayaknya di sini yang paling mahal di semuanya ini deh. Di antara semua binatang yang hewan di sini, burung di sini paling mahal burung kan 8.500.000. Paling mahal 8.500.000 saja. Masa sih? Itu 8.500.000. Di sini pohon 60 juta. Ternyata ini yang paling mahal guys. Paling mahal di rumah Ulin ini adalah pohon bonsai ini. Hidup Jokowi! Wah, kaget. Aku marah lah ya. Ini aja harganya 8.500.000. 4.500.000. Burung benda hidup loh. Sedangkan benda yang tidak terlalu hidup Benda hidup juga ya. 60 juta. Benda gak terlalu hidup sudah. Benda gak terlalu. Jadi kita ketemu Om Panji dari dekat guys. Sama enggak dengan di YouTube? Oh ternyata sama. Mama di belakang. Om Panji. Mana sih? Itu mah video Aku marah lah ya. Boleh tuh di sini. Ada kolamnya guys di sini. Ini emang dirinya pasti banyak. Dia susah buat disuruh jalan. Kita coba pinjam. Coba ya. Mau kita mau itu apa? Kalau tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma menyengat nggak ngaruh. Solar yang menyengat ya. Kita akan milking seekor ular berbisa. Ini yang nggak boleh dimainin sembarangan. Nggak boleh ya. Oke. Nggak boleh, nggak boleh. Ini kaget aja. Main nongol aja langsung, iya. Aduh, adik-adik nggak boleh ya, jangan ditiru ya. Ini hanya dilakukan oleh pakar atau ahlinya. Tuh, ini adalah proses milkinya. Aduh, iya. Itu kalau kamu makan karena dulu Iya. Tuh. Iya. Nggak mau. Oke. Kita butuh media. Aduh. Dia kayak pegang selang air. Aduh. Kita dari jauh begini, dia pegang. Tuh, keluar tuh bisanya tuh. Tuh, itu yang harus dihati-hati. Bisa ularnya.
Oke. Udah banyak ya. Saya mau bantu kasih mic tapi nanti aja deh. Bungkus dulu itu mah. Nanti dulu. Aduh, sayang. Ada yang mau coba? Jangan boleh, nggak boleh. Sekali lagi nggak boleh ya. Adik-adik, siapapun tidak untuk ditiru. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Ular king cobra, salah satu dari 10 besar ular paling mematikan di bumi. King cobra itu jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Oh, iya. Kalau terbesarnya Bushmaster dari Amerika Selatan. Oh, ini yang terpanjang di dunia. Nah, ini bisanya warnanya kuning kayak madu. Ini ada kandungan neurotoksik, hemotoksik, sama sitotoksik, dan ada kardiotoksik juga di sini. racun semua itu, Bang. Ya, bisa semua. Dan ini adalah enzim dan juga protein yang dicampur sama sifat-sifat bisa tadi. Oke. Jadi bisa ini itu kalau misalkan terkena kulit itu sebetulnya aman. Yang penting nanti langsung dicuci. Oke. Jadi Kalau lupa dicuci bisa terjadi Kan apa? ada kadang-kadang ya di daerah tuh, aku borok katanya. Kena bisa ular, itu mitos. Oh. Itu sebetulnya bukan kena bisa ular, melainkan kena getah rengas. Oh, Kena iya. jenis-jenis getah. Jadi bisa ular itu kalau misalkan nggak nempel ke bolok atau ke luka, itu nggak ada masalah, nggak kenapa-napa. Oke. Gitu teman-teman. Nah, Oke, kita uji langsung- coba untuk ke media air yang mana dulu? Yang dingin? Mungkin kita coba pakai air dingin dulu ya. Air Kak? dingin dulu, air es ya. Air dingin, Nah. oke. Jadi bagaimana reaksinya bisa ular ketika, maaf ya, Itu berapa mili itu ya? lumayan banyak ya. Ular kalau sekali ngeluarin bisa sampai berapa mili itu? Ini segini, maksimalnya segini 10 milian paling. 10 milian ya? 10 mili. Jadi 10 miligram ini itu nanti malam dia reproduksi lagi, terus dia punya bisa lagi. Oh gitu, kalau setelah ini dia, setelah tadi udah gak ada bisanya lagi? Masih ada cadangannya kan, kita nggak per semua, kasihan. Oh, iya. Jadi kita cuma pakai buat eksperimen toh. Nah, ini Kak kita bareng-bareng lihat. Kita lihat ya sama-sama ya. Ini satu tetes kita masukin ke dalam air dingin. Efeknya seperti apa? Biasanya larut teman-teman. 1, 2, 3, Happy New Year. Oke. Nah, Tuh. oke. Tuh, Oh. lihat ya. Dia langsung. Bisa itu ketika kena air es atau air dingin. Nah, Ini gumpalannya di bawah. itu langsung terpecah atau larut. Oke. Jadi langsung ngerembes, tercampur sama air tuh. Jadi mirip-mirip madu. Nah, sekarang kita coba lawan pakai masukin ke Air panas. Ya. Ih. Oh, iya. Tuh. Benar, dia Jadi ketika dimasukin ke air panas, menggumpal gitu. bisa ini akan langsung rusak dan menggumpal seperti ini. Oke. Kayak putih telur yang kena air rebus. Heeh. Nah, logisnya ketika bisa ini baru masuk ke dalam tubuh kita, dia tersangkut di kelenjar limfantif. Lalu kita kompres, kita panaskan dengan air panas. Oke. Luka itu akan melepuh, Oke. akan membuat lepuhan. Tapi bisa ular yang di dalamnya akan jadi seperti ini, Menggumpal, tidak menggumpal. cepat untuk terurai dan gabung. Ya, Jadi beda. kalau digigit ular usahakan lagi demam ya. Jadi kalau demam nggak ngaruh. Beda sama ini tuh. Wih, Jadi ini udah ini udah larut. membaur banget ya. Jadi bisanya tuh larut kalau sama air dingin. Gitu. Tapi kalau misalkan kena air panas, bisa itu langsung mateng dia kayak gini. Tuh dia mau kelihatan ya, menggumpal tuh. Coba lihat adik-adik ya. teman-teman. Tuh. Coba bilang i sama i gitu, coba i gitu. Jadi langsung gumpal gini efek. Ya. Rumah sakit atau enggak kita masuk ke IGD kasih serum lebih aman. Betul. Kayak gitu. Tapi kan tadi itu PR-nya adalah jarak. Perusahaan farmasi pembuat serum anti bisa itu namanya Bio Farma. Nah, Bio Farma ini adanya di Bandung. Oke. Dan mereka itu untuk bahan baku bisa ularnya itu tidak memproduksi sendiri. Melainkan melalui vendor lain, mitranya. Oke. Nah, di Indonesia itu satu-satunya vendor resminya mereka yang sekarang ada itu namanya PT Sisik. Oke. Makanya anti bisa itu langka.
Ini kan tadi kan saya pegang apa? Pegang. Iya, saya dari bisa itu gimana? Rasanya tuh agak lemah-lemah. Iya. Awas, awas, mundur. Adik-adik mundur. Iya. Oke. Apa Ji ngomong yang garing aja ya? Maaf, mic-nya saya pegang di sini. Bagus ya dia? Bagus kan? Kami takut dah. Iya. Kami. Iya. Tanpa menggunakan hook. Kalau sudah begitu, nah kalau mau dimasukin ke dalam gimana dong? Itu PR lagi tuh. Iya. Ah gak usah, jelasin aja dia, males, resiko. Udah. Nah gitu. Nah. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kurang satu serokan. ada lagi serokannya. Jadi Serokan. serokan. Jadi kita punya grab stick. Nah, handlingnya gini aja kalau Ayo. Ini kalau pakai hook nih. biasanya Nama ularnya siapa? Siapa ownernya? Nama ularnya siapa? Ih, Najib. Bang Panji, mitos apa fakta kalau dengar suling India dia bakal berdiri nggak? Kuaci ya, biji-bijian, gabung, kuaci. Burung beo. Ini kura-kura apa namanya? Sulcata. Iya, dia memang darat. Kucingnya aja AC guys. Pantesan orang suka situ ya. Kucingnya aja pakai AC nih. Asyik. Besar ya, kucing Persia ya. Nanti hadiahnya. Mana dari dulu? Ini belum. Orang-orang kaki api. Udah mas, udah selesai mas. Udah selesai. Ya itu apa itu? Ini untuk pemenang kontes reptil kelas PKGO. Ini juara 2 dimenangkan oleh Borneo. Mana? Mau naik kuda nah. Itu naik kuda. Bang Panjinya pulang guys. Itu dia. Dikawal polisi. Korea. Bang Panjinya sudah pulang. Oke guys, jadi sudah selesai Oke guys, jadi sudah selesai. vlog hari ini. Ikuti keseruan lainnya di vlog berikutnya. Ntar. Hai. Senang dah ketemu Om Panji.
walaupun tidur. Ih, kecilnya pas keluarnya. Dulu lagi kayak gini loh. Baru dibeli tanahnya nih. Aku marah lah ya. Ini sudah jam 11 dan orang-orang pada di pinggir jalan. Kira-kira kenapa ya? Orang-orang di pinggir jalan jam 11 malam gini. Kira-kira orang ini pada ngapain ya? Dari ujung ke ujung ini orang-orang padahal belum waktu sahur juga. Tuh, ramenya orang. Bayangin, jam 11 mau jam 12 malam, bukannya pada tidur, pada keluar semuanya, orang masih fresh ya. Orang kiri kanan. Kira-kira ada apa yo? Ini rame loh, dari ujung ke ujung ini mungkin sudah 2 kilo nih. Kiri kanan penuh. Tuh. Kalau tahu ini namanya Adani. Warisan. Iya.